Pak Mentor bisa dimulai? Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan presentasi yang ketiga atas nama Ibu Elsa Firtiasari SPG. Terima kasih Pak Mentor atas kehadirannya, atas dukungannya dalam pelaksanaan aktualisasi. Terima kasih Pak Komisi atas supportnya di dalam pelaksanaan seminar aktualisasi dan laksar secara keseluruhan. Terima kasih Ibu Evaluator, dan yang saya banggakan Ibu Elsa. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini lagi hamil 8 tinggal tunggu hari. Oh iya, tadi kok kelihatan besar juga. Orangnya kecil Pak. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk mempresentasikan bukti fisiknya, menceritakan apa yang dilakukan selama sebulan sama Pak. Jadi aman dan tidak melahirkan di sini ya. Ya, silakan. Makanya jangan tekan. Insya Allah. Izin Pak, terima kasih. Iya, nggak usah berdiri dulu. Selamat datang Bapak Pemuji. Yuk. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Izinkan saya untuk memaparkan pelaksanaan aktualisasi saya mengenai penerapan model pembelajaran Number Heads Together untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 1 Taupak. Adapun yang melatar belakangnya adalah pada saat pembelajaran di masa pandemi COVID, di mana data hasil belajar peserta didik itu rendah dikarenakan oleh pembelajaran tatap muka terbatas itu waktunya dibatasi, kemudian belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Nah, adapun gagasan yang diambil oleh penulis yakni penerapan model Number Heads Together, kemudian dipadukan dengan aplikasi Krisis maupun Excel pada pembelajaran matematika. Adapun aktualisasi ini dilaksanakan dengan 5 kegiatan. Yang pertama kegiatan persiapan, kemudian penyusunan perangkat, kemudian penyusunan media, dan pelaksanaan aktualisasi dengan penerapan model pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dan pemberian reward terhadap peserta didik. Adapun setelah dilaksanakan pembelajaran dengan Number Heads Together, di sini penulis sebelumnya melakukan pretest sebelum memberikan materi. Setelah itu penulis menyajikan materi dengan menggunakan berbagai media atau aplikasi seperti PowerPoint untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Setelah itu yang tahapan pertama di sini sebelum melakukan model pembelajaran NHT, penulis melakukan persiapan. Yang pertama membuat rancangan aktualisasi, kemudian konsultasi dengan mentor dan rekan kerja, serta mencari model yang akan digunakan. Bukti fisik yang terlampir di sini adalah surat persetujuan mentor, kemudian catatan rekan kerja, dan sintaks pembelajaran NHT. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yang penulis lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun ini berupa menganalisis silabus, kemudian menyusun RPP, bahan ajar beserta LKPD. Selanjutnya soal pretest dan post-test. Di sini untuk soal pretest dan post-testnya dibuat sama. Untuk tahapan ketiga di sini mencari tentang referensi media yang digunakan, yakni desain untuk nomor urut kepala yang akan digunakan dalam pembelajaran NHT, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pembelajaran seperti HP Android maupun laptop. Kemudian mendesain pembelajarannya ini adalah bukti fisik dokumentasi untuk referensi media yang akan digunakan dengan pembuatan media yang akan digunakan. Selanjutnya yang keempat adalah pelaksanaan aktualisasi dengan penerapan model pembelajaran MHT, di mana di sini penulis sebelum melakukan penerapan model melakukan pretest terlebih dahulu, kemudian menyampaikan materi, selanjutnya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak MHT,
Kemudian di dalam pembelajaran itu penulis juga menggunakan aplikasi Quizzes beserta media Excel untuk pembelajaran statistika pada pelajaran matematika. Dan di akhir pembelajaran dengan menggunakan sintak NHT, penulis melaksanakan proses untuk melihat peningkatan hasil capaian belajar peserta didik. Ini adalah bukti foto dokumentasi yang penulis dapat ambil pada saat kegiatan. Selanjutnya untuk yang terakhir, di sini penulis pada kegiatan yang terakhir yakni pelaksanaan proses. Setelah itu penulis melakukan analisis perbandingan atau melihat hasil dari perbedaan pretest maupun proses setelah melalui pembelajaran dengan menggunakan model NHT. Setelah dianalisis, penulis memberikan reward kepada peserta didik, di mana peserta didik yang paling aktif atau paling semangat untuk belajar itu agar lebih termotivasi lagi ke depannya. Selanjutnya untuk ke tahapan terakhir, penulis membuat video testimoni yang sempat dilihat yang untuk diperlihatkan ke mentor tentang proses pembelajaran NHT. Di sini videonya tidak terlalu panjang, Pak, tentang penggunaan media Excel tetapi dipadukan dengan model NHT. Jadi di sini peserta didik dipersilahkan untuk membawa HP ke sekolah. Terus mereka dibuat berkelompok. Jadi nanti mereka presentasi itu berdasarkan nomor urut dari model pembelajaran yang dibuat. Seperti itu. Ini anak-anak mempraktekkan ini. Mereka mempraktekkan sendiri setelah sebelumnya saya menjelaskan dulu kepada mereka. Kelompok NHT. Ya. Anak-anak sekarang diajari sekali langsung bisa. Ya, Gimana? Kalau kita Pak diajari besok lupa lagi. Orang tua ini. Anak-anak sekarang. Mereka ini hasil yang mereka buat sendiri, grafiknya. Kemudian nanti pas setelah pembelajaran berkelompok ada kemudian nomor kepala, karena di sini tujuannya NHT itu kan untuk semua peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu. Dia menemukan sendiri, mencari Iya, sendiri. dia mencari sendiri. Hanya pertama sebelumnya guru mempraktekkan dulu, memperlihatkan, kemudian mereka praktek sendiri dengan media yang mereka miliki seperti itu. Jadi setelah present nomor diundi, nanti yang maju itu yang mempresentasikan. Jadi semua siswa harus wajib bisa. Cukup, Pak. Cukup itu. Ya. Mungkin itu saja kegiatan yang bisa saya perlihatkan kepada Bapak Penguji selama 4 minggu yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih Bu Elsa atas presentasinya di dalam menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan. Baiklah, berikutnya silakan Pak Mentor, Pak Muslim SPD untuk memberikan penjelasan tambahan terkait dengan pelaksanaan aktualisasi di sekolah. Kami silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak moderator pelaku, Bapak Coach. Yang saya banggakan guru saya, Ibu Elsa Ferdiasari. Pertama saya apresiasi tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Elsa, karena terus terang kita semua sejak kita sekolah di SD dulu mungkin matematika ini jadi momok, susah. Jadi
beliau selaku guru matematika yang sudah profesional mencari kira-kira bagaimana matematika itu supaya anak-anak nyaman. Nah, salah satu yang dia lakukan adalah melalui metode atau strategi NHT. Ini hanyalah strategi untuk dalam pembelajaran yang tujuannya untuk bagaimana minat dan akhirnya kalau dia berminat hasilnya nanti akan lebih baik di sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh guru kami sebagai tugas aktualisasinya kemarin, kami pada saat di bulan puasa juga kita sudah sama-sama dikumpulkan untuk saat itu secara daring untuk mengikuti apa yang akan dilakukan rencananya, dan kami dampingi terus pada saat di sekolah. Kami berikan masukan kalau ada hal-hal yang kurang atau yang perlu dikritisi, dan alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang bahwa guru hari ini bukan lagi guru seperti yang dulu bahwa dia harus teriak-teriak di kelas. Guru sekarang menjadi fasilitator, jadi dia hanya memberikan contoh saja, kemudian proses belajar mengajar itu 60%-70% itu diserahkan ke peserta didik. Nah, kita masuk ke apa yang dilakukan oleh Ibu Elsa ini, dia berkaitan dengan ini termasuk peningkatan teknologi pembelajaran. HP, guru dulu itu HP dilarang bawa di sekolah. Kenapa? Karena gurunya juga tidak paham tentang HP. Ternyata HP ini membantu ketika kita melihat tadi apa yang Ibu lakukan di pelajaran statistik tadi. Nah, oleh karena itu apa yang beliau laksanakan pada saat sekarang, saya berharap mudah-mudahan dengan selesai mengikuti kegiatan ini, aktualisasi hari ini, maka beliau akan memasuki cuti. Begitu selesai ini akan masuk cuti, sementara saya tanda tangani kemarin berkasnya, dan mudah-mudahan begitu selesai melaksanakan cuti 3 bulan, dia akan masuk kembali melaksanakan tugasnya yang profesional seperti apa yang dia lakukan di aktualisasi. Tentu metode NHT hanya sebagian daripada metode yang dia lakukan. Mungkin masih ada lagi metode-metode yang lain yang akan dia ciptakan nanti pada saat mengajar. Itu yang saya harapkan sebagai kepala sekolah dalam rangka untuk meningkatkan minat atau kemauan anak-anak terhadap matematika. Anak-anak di SMP atau di SMA itu yang jadi momok kita adalah pertama matematika, kemudian bahasa Inggris. Nah, gurunya kalau tidak punya metode, maka jelas akan menjadi catatan terus. Nah, saya perhatikan kemarin pada saat saya lihat beliau mengajarkan ini, tidak terlihat anak-anak itu tidak terasa sudah selesai. Maunya mereka ingin saya seperti game bermain saja di dalamnya. Ternyata ada hasil yang diperlihatkan, itu diagram atau hasilnya kali ini itu grafik itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Ibu Elsa, dan saya mohon kepada Bapak penguji memberikan masukan kepada guru saya, karena dia ini adalah saya ajar dari SMP, sekarang teman lagi jadi. Dulu saya ajar, sekarang sudah sama-sama guru. Jadi mungkin pengalaman dari Bapak pelatih atau coach mudah-mudahan bisa diberikan kepada teman saya ini. Kalau dulu saya bilang murid saya, tapi kalau sekarang teman. Mudah-mudahan dia bisa lebih maksimal lagi. Kalau integritas dia sebagai PNS, saya tidak bisa ragukan lagi. Alhamdulillah selama begitu dia selesai kontak, selesai kuliah, kembali ke sekolah menjadi guru honor. Jadi dia SMP 1 tahun Pak, itu buat dia adalah punya kenangan besar. Kalau SMA mungkin cuma 3 tahun, SMP itu selesai kuliah, keluar di situ honor. PNS juga di situ, alhamdulillah. Jadi integritasnya sebagai seorang guru, betul dia baru guru CPNS tapi integritasnya luar biasa. Rasa memiliki luar biasa dia rasa memilikinya. Jadi saya berterima kasih, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan afiatan dalam tugas ini, karena saya tahu beliau berbadan 2. Tetapi walaupun berbadan 2 ini jangan kemarin itu 4 minggu di sana itu di sekolah terus, tidak pernah mau bilang
saya sudah selesai ambil data, tidak ada situ lagi. Tetap nanti dipanggil di sini baru. Nanti tanggung jawabnya seperti PNS itu karena mau semester anak-anak saya bilang tolong soal kita mulai semester tanggal 6. Nah, beliau juga tetap mengajar di samping mengajar ini yang di ini teori aktualisasi, mengajar juga di kelas karena cuma dia sendiri guru matematika. Jadi dia ini guru matematika 12 kelas. Bayangkan. Nah, alhamdulillah dengan semangatnya pengabdiannya seperti ini, artinya Tuhan saya kira luar biasa apa yang dilakukan, pasti tidak mengingkari apa yang dia usahakan. Mudah-mudahan ke depannya beliau lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Saya sampaikan sama dia bahwa jangan terlalu GR dengan pujian, tetapi kalau ada kritikan itu yang harus kamu ambil dalam rangka untuk memperbaiki ke depan. Kalau pujian itu biasanya kita jadi kepleset, terlena. Jadi saya sampaikan sama dia kalau ada yang iya, jadi saya tidak mau sampaikan ke depannya, dia bilang terlalu banyak dipuji-puji saya di sini, tapi memang begitu dia. Misalnya ada dua yang ikut guru saya di sini, tapi memang beliau yang paling baik. Jadi saya kira itu saja dari saya sebagai mentor. Sekali lagi terima kasih kepada Pak penguji, terima kasih kepada Pak coach sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Ibu Elsa. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat dan sampai pada penutupan nanti selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan penjelasan, dukungan dan harapan Bu Elsa ya, dengan tema lain, dengan metode lain ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Dan berikut kami silakan yang saya hormati Bapak Penguji untuk memberikan masukan arahan untuk penguatan ke depan. Terima kasih Pak Coach, Dr. Yamin, Pak Mentor. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Dulu 1 bulan lalu kita cuma melalui media. Iya, betul. Dan cuman dari rancangan ujian ini, dari rancangan ujian terus disampaikan oleh Pak Mentor bahwa memang bekas anak murid sekarang menjadi guru dan sama-sama, dan beliau sudah menunjukkan kinerja beliau. Memang kalau usaha tidak ada yang membuahkan pasti hasilnya. Mengkhianati hasil dihasilkan dan hasilnya ya udah dirasakan. Iya, betul. Kuliah bisa honor, betul. Ada waktu CPNS, bisa ikut dan lolos, alhamdulillah. Itu bekas ketekunan dan kesabaran dari Ibu Elsa, dan nanti setelah ini lagi 3 bulan sudah mendapat rezeki lagi, ya insyaallah ya. Saya memang di rancangan kemarin saya juga dengan Pak Coach, memang salah satu yang menurut saya ya penulisan dari ini semua, pembuatan laporan rancangan itu memang walaupun masih rancangan memang sudah kelihatan, saya udah bisa gambaran. Tapi tren sekarang malah teman-teman yang tadinya saya di rancangan masih ada kekurangan, malah sekarang memang itulah kalian beruntung didampingi sama coach gitu. Saya sendiri secara pribadi, Pak Mentor, silakan. Secara pribadi banyak hal-hal yang saya bisa berdiskusi dengan beliau. Karena beliau punya pengalaman yang banyak dan kita sharing, dan alhamdulillah kalian dapat mentor yang seperti beliau gitu. Alhamdulillah ya kan, betul mendampingi dan membimbing gitu ya. Sehingga saya bisa bilang kadang-kadang kalau melihat bimbingannya Pak Pade itu mengoreksi agak susah, karena memang dari awal beliau sudah tekankan, dan beliau yang saya Pak Coach selalu apa yang memberikan masukan dari penguji, dan itu ditekankan kepada peserta, tolong kalian perbaiki, dan itu kelihatan. Sekarang saya dari 10, saya terima laporan tadi malam dari 10, saya buka kurang lebih 2 jam saya sudah selesai. Karena memang memperbaikinya itu udah diperbaiki waktu sekarang di rancangan. Kita kemarin udah diskusi bahwa memang luar biasa bimbingan Bapak. Alhamdulillah bimbingan Pak Coach, bimbingan Pak Mentor sehingga menghasilkan guru yang memang ke depan menjadi guru, bisa jadi guru teladan. Memang benar Bapak bilang tadi bahwa memang matematika ini memang kerja pelajaran yang paling membenci dan membosankan buat saya. Itu matematika dan bahasa Inggris itu saya kalau 2 mata pelajaran itu saya pasti lari di lapangan basket. Semua nilai itu semua tidak ada warnanya lain selain merah.
dan sampai tamat merah terus. Karena saya nggak suka buat pelajaran itu. Dan ini nanti bisa saja nanti dari SMK KUK ikut Olimpiade Matematika. Amin. Bisa Ya, jadi benar. Jadi lebih ditingkatkan nanti kapasitasnya, bukan hanya di level sini, nanti barangkali bisa ambil S2 lagi khusus matematika ya. Insyaallah dari ya. Iya, saya kira sih kalau yang di laporan awal saya rasa memang dari yang sangat sudah bagus. Setelah di laporan bab 3 saya sudah semua terstruktur apa yang dibuat. Jadi saya hampir bilang saya bukan sudah membuat, saya hanya minta diskusi saja. Di sini saya lihat tadi memang kalau memang di akhir Pak, tadi saya ingin lihat dari before afternya. Ternyata saya nggak menanyakan, tidak mengoreksi before afternya karena saya lihat di hasil pretest dan post test. Cuma pertanyaan saya, dia palu mulo ini ada kosong dan dia di post test lain dia 80. Itu kosongnya dia nggak ikut ujian atau gimana ya? Iya, kosongnya dia tidak hadir pada saat itu Pak. Tapi dia harus ikut belajar dari pretest, tapi dia ikut belajar mengikuti metode ini dan dia nilainya 86 gitu. Lihat itu Pak. Jadi before afternya kelihatan presentasi hasil capaiannya. Dan cuman ini ada dua ini yang memang nggak ikut ya. Itu memang nggak ikut pembelajaran. Itu ada namanya Misti dan Muhammad Satrio. Itu memang nggak ikut sampai sekarang, nggak ikut sampai akhir nggak ikut. Tapi sudah keluar. Kalau kemarin sempat saya tanya sama teman-temannya, mereka masih ada. Jadi kan kemarin pada saat sementara ujian semester saya sudah coba hubungi, memang tidak ada anak ini Pak yang Muhammad Satrio itu. Iya, tidak hadir sama 4 hari. Kemarin saya tinggalkan 4 hari ujian sudah tidak hadir. Mungkin sudah mau berhenti atau apa, tapi balik kelas masih konfirmasi terus. Oke, saya kira nanti kalau masih ada kesempatan masih bisa diajak untuk bergabung bersama. Karena saya lihat di awal yang satu seperti tadi dia itu itu di pretest dan setelah mengikuti pembelajaran bisa juga. Jadi nanti barangkali karena ditindaklanjut, saya berharap ditindaklanjut itu bisa dilakukan. Jadi kesimpulan saya tadi saya sudah saya coba lihat ternyata memang biasa sebelum saya memberikan saran dia sudah bikin duluan Pak. Jadi di tahapan kesimpulan itu yang teman-teman belum ada dia sudah bikin. Jadi tahapan kegiatan dia bikin 5 sesuai dengan itu. Jadi dia kegiatan ke tahapan dan beliau sudah masuk. Itu saya bilang. Jadi sebelum penyampaian yang kita inginkan, justru beliau sudah buat. Jadi memang luar biasa. Di simpulannya beliau sudah di simpulan di akhir kesimpulan. Memang kreatif, saya bilang kreatif. Iya betul. Nah, dia sudah muncul. Jadi kapan kegiatan kan di kesimpulan itu merangkum semua kegiatan yang dan dia sudah memasukkan ada 5 kegiatan dia cocok 5 kegiatan dan tahapan kegiatan dia ada 18. Saya lihat semua, saya baca satu-satu jadi saya lihat 18 dan itu sudah kita masukkan ke kegiatan tahapan di kegiatan inti aja Pak, kegiatannya dan kegiatan. Oke, saya kira selanjutnya saya sudah lihat juga before afternya, jadi hasilnya sudah bisa dilihat dengan hasil proses dan di narasinya sudah ada Pak di bagian belakang. Ya, ini sudah cukup. Dan saya kira cuman saya mau ini karena memang kita juga perlu melihat secara tapi secara hati kita bisa lihat, secara pemaparan sudah kita bisa lihat gambaran kemampuan. Tapi saya juga ingin lihat sama dengan teman-teman lain dalam melakukan aktualisasi. Saudari Elsa sudah menemukan nilai-nilai nilai-nilai dalam nilai-nilai berakhlak itu. Iya. Apa yang didapatkan dalam aktualisasi kurang lebih 4 minggu bisa dijelaskan. Di Pak. Jadi selama aktualisasi itu di sini terutama itu tentang berorientasi pelayanan Pak. Jadi di sini lebih memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian dengan adanya kegiatan persiapan penulis lebih jadi saya berharap lebih prakteknya kalau berorientasi itu bagaimana prakteknya pada saat ini gitu. Pada saat melakukan ini nilainya. Iya, pada saat melakukan persiapan kegiatan aktualisasi kan ada konsultasi dengan mentor dan rekan kerja. Jadi di situ lebih dibutuhkan sikap nilai dasar berakhlaknya itu lebih ke akuntabel. Kemudian mungkin tidak akuntabel di mana harus selalu bertanggung jawab, kemudian selalu bersikap transparan, apa saja yang harus dipersiapkan, diperlihatkan dulu ke Pak Mentor, kemudian diaktualisasikan di kelas seperti rancangan Pak, nanti saya ingin membuat seperti ini, jadi tidak ditutup-tutupi untuk orang lain seperti itu Pak.
Kemudian dalam penyusunan perangkat pembelajaran di sini juga penulis lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik, bahwa peserta didik yang selama ini dianggap malas belajar matematika, jadi di dalamnya menyusun rencana dengan pembelajaran menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel tadi, kemudian dengan nilai itu gimana maksudnya? Hubungannya dengan nilai berakhlak. Dengan nilai berakhlak itu. kaitannya Ini praktek langsung ini saya. Iya. Dengan penerapan nilai berakhlak itu kepada penulis sendiri, menjadikan penulis itu lebih bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, seperti itu Pak. Baik itu ini kan secara teori hanya melaksanakan. Bagaimana implementasinya dari nilai baik itu gimana? Dengan hubungan dengan kan stakeholder, ada nilai kolaboratif, ini apa? Coba diceritakan kaitannya antara nilai dengan kegiatan itu. Ya, kalau misalkan kita tidak melaksanakan nilai-nilai dasar itu, otomatis di dalamnya tidak akan terlaksana kegiatan seperti konsultasi tadi. Bukan gitu maksud saya. Kan gini loh Bu, maksudnya pada saat pembelajaran saya menerapkan di situ ada nilai kompeten. Iya. Oh iya. Gitu, pada maksudnya. saat pembelajaran ada nilai kompeten di situ, lebih kepada penulis, di mana di situ penulis selalu melakukan pembelajaran lebih ke bidangnya, ke bidang saya. Kemudian kompetennya itu mungkin ahli di bidangnya itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan IT seperti itu. Kemudian lebih lagi ya menyusunan media pembelajaran di sini nilai dasar berakhlaknya itu lebih kolaboratif, di mana penulis harus bisa bekerja sama dengan siswa. Jadi tidak membuat sendiri, tetapi selalu mengajak, ayo kita sama-sama buat, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada bantuan dari siswa, pasti lebih menyusahkan sendiri Pak, seperti untuk menyusun media pembelajaran, seperti itu. Itu cuman ini saya ingin sebenarnya lebih, saya berharap si Ibu El saya betul-betul sudah nilai berhasil, sehingga saya melihat membungkus nilai-nilai itu sudah, cuman masih masih lihat itu sebenarnya bisa membuka sebelum ujian ini, bisa di YouTube itu bagaimana nilai-nilai berakhlak itu bisa dilihat gitu. Karena saya bilang sekarang ASN yang baru-baru sekarang masih banyak ya. Lebih bagus kita ASN yang lama yang masih punya nilai-nilai yang dulu kita bilang etika, sopan santun dan sebagainya. Itu kalau masuk ya orang tua dulu coba tanya sama orang. Kita melihat muka orang tua dulu atau orang tua yang lebih tua dari kita itu agak itu ada nilai di situ. Ya kan? Saat kita mau keluar itu coba lihat ASN yang tidak punya, dia kalau kasih mati tombol listrik aja biasa dengan CNN saja kan kasih mati komputer yang gitu kan. Jadi itu nilai itu yang saya mau bilang. Jadi ada nilai contoh implikasi dari melaksanakan aktualisasi, ada nilai begitu. Saat ketemu dengan itu kita menyapa, memberikan, mematikan lampu, itu kan nilai berakhlak itu tidak hanya. Makanya saya bilang harus rajin membuka itu, bagaimana nilai akuntabilitas, bagaimana di saat kita orang memberikan sesuatu ke kita menolak kayak begitu gitu. Jadi betul sudah ini cuman masih ditambah lagi gitu. Saya tadi mau bikin sempurna gitu. Mungkin saya dulu Pak. Bu Elsa ada memang sesuatu ganjalan sama dengan Pak Memuji. Saya juga nggak puas lah. Bu Elsa itu gini, pada saat rencana kegiatan ini nilainya ini, pada saat kegiatan ini nilainya ini, gitu maksudnya. Coba diulangi. Gitu. Ya, supaya saya puas gitu. Saya sebenarnya berharap puas benar dengan Bu Elsa. Makanya kenapa saya kejar langsung terus tutup poin. Silakan. Jadi di sini kan dalam pelaksanaan aktualisasi ada 5 kegiatan. Saya nggak perlu 5, 1 aja yang bisa memberikan perpanjangan kegiatan inti. Kegiatan inti misalkan pada saat pembelajaran, jadi di sini ada nilai dasar berorientasi pelayanan pada peserta didik. Nah, bagaimana itu berorientasi pelayanan didik itu? Realnya. Ya, di mana di sini kan tadi kita
kita lihat bersama bahwa peserta didik itu malas. Jadi usahakan guru itu harus memberikan yang terbaik supaya peserta didiknya itu mau mengikuti pembelajaran pada hari itu. Itu terlalu panjang kalau menurut saya teori. Padahal tadi di gambar sudah jelas, ya kan? Bagaimana saudara mendekati, mengajak, itu salah satu nilai, ya kan? Mari membuka belajar dengan salam, doa, seperti itu. Itu kaitannya Itu dengan nilai apa? kaitannya dengan akuntabel, tidak harmonis, tidak membeda-bedakan. Kemudian dalam melaksanakan ujian, guru tidak boleh membeda-bedakan ini anaknya ini, seperti itu. Jadi dianggap semua sama. Saya sebenarnya perasaan kalau kita ingat waktu saya masih kecil, saya ingin bongkar benar ini. Wah, ibu yang saya benar-benar saya anggap sudah cuma mau cari sempurna aja saya ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang ditanyakan oleh Pak Penguji ini sebenarnya ibu ini lakukan. Iya. Cuma dia tidak mampu keluar dari. Misalnya di video. Kalau misalnya dia punya anak berkaitan dengan dia punya karakter, wah luar biasa. Iya. Kalau dia sebagai PNS, Bu Elsa, misalnya contoh singkat. Pada saat saya koordinasi dengan guru ada kolaboratif, sudah kolaboratif adaptif. Nah, saya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Jawabannya maunya Pak Irfan yang pendek-pendek gitu. Coba satu kali lagi. Sebenarnya saya ingin ibu ya, saya mau kalau bilang nggak enak kalau bisa kita dikasih nilai 100, saya mau kasih nilai 100 karena dari laporan Ada Di gitu. dalam nilai berakhlak dari tahapannya IPA ada berorientasi pelayanan, kemudian Pada saat apa? pada saat apa gitu. Nggak usah dijelaskan. pada saat menyusun RPP. Jadi di situ yang betul-betul diperhatikan. Gak usah menjelaskan. Kemudian adaptif di sini berarti saya sebagai seorang guru itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohkan. Contohnya seperti menggunakan berbagai teknologi dalam pembelajaran. Kemudian kompeten berarti saya harus bisa menguasai materi dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak, menyampaikan kepada mereka dengan sopan. Sudah cukup. Apalagi? Kemudian pada saat pretest dan post-test, di sini kan saya menggunakan dua media Pak. Ada yang menggunakan krisis, ada yang langsung kertas. Kenapa? Karena kendalanya ada siswa yang tidak membawa handphone atau mungkin handphonenya nggak ada aplikasinya seperti itu. Itu apa? Jadi di situ lebih bersifat loyal bahwa kita harus nggak boleh memilih, misalkan kamu tidak punya HP, kamu tidak usah ujian. Jadi di sini harus semuanya ikut sama-sama. Itu masuk pelayanan juga. Ya, masuk. Itu masuk jabatan. Tuh dari tadi. Saya sebenarnya saya ingin kenapa saya mau ingin ulang-ulang, saya ingin terus terang saya karena ibu yang saya salah satu yang saya bilang tadi dari rancangan itu sampai sekarang saya nggak ada koreksi loh, terus terang nih saya nggak ada koreksi. Penyusunan itu bagus semua. Saya hanya ingin di akhir itu benar-benar saya mau kejar nilai beralam itu paham nggak dia? Contoh saya bilang tadi mode-mode ASN sekarang matikan kecil-kecil aja ya, matikan saat bekerja itu dia mempergunakan kertas yang seharusnya tidak usah berlebih-lebihan, dia memprint aja. Itu kan contoh-contoh ya. Atau dia saat dia keluar dia seharusnya atau memerintahkan sesama teman, ini ada lebih senior, tiba-tiba hanya seenak perut aja. Kasih mati dulu itu kan itu ada nilai di sini. Saya maunya yang kayak begitu gitu. Jadi implementatif gitu dilaksanakan, benar-benar nilai itu dilaksanakan. Seperti ini ketemu dengan kepala sekolah, cuma pergi masuk, ya ada salam siapa Pak, ini tolong tanda tangan. Itu ada nilai ya di situ, nilai apa di situ? Ya kan? Itu yang saya pikir kayak gitu. Ya kan? Jadi banyak nilai, ya, ada banyak nilai di sini. Saya mau yang kayak gitu. Saudara betul-betul memahami nilai itu. Ya. Masa mau kalau tidak pintu masuk, ya kan nilai apa di situ? Maupun saya tapi paham akan nilai-nilai itu. Saya mau kejar di situ gitu. Saya ingin, karena saya bilang saya di koreksi ini nggak ada. Saya ingin mengejar di situ. Saya gimana? Bisa nggak menguasai benar-benar nilai? Dia secara teoritis bisa, tetapi implementasi masih. Sebenarnya saya paham ini mungkin bisa secara etika dan sebagainya semua paham. Cuma menyampaikan aja masih agak lagi mau bagaimana ya. Jadi padahal saya nggak usah gugup lah, kenapa lagi gugup? Saya udah buku sudah santai, udah saya anggap sudah. Tapi saya kira ya bagus tinggal nanti lebih diambil. Itu contoh-contoh kecil, makanya saya bilang kalau nilai-nilai beralat itu sekarang lagi tren di seluruh itu sebenarnya itu ide dari BUMN, ada dari
EQ, SQ itu Pak, nilai-nilai itu dari kemarin kebetulan ternyata penyusun berakhlak ini ada data di kantor, ingin akan sharing membuat kegiatan itu. Jadi value-nya itu dibuat dari itu ke BUMN antara Telkom dan Telkom dan PLN. Makanya Pak Erick Thohir dengan tapali presiden ketemu. Nah ini muncul sekarang nilai-nilai berakhlak ini ditanamkan ke seluruh aparat presiden. Nah itu jadi nilai-nilai itu saya bilang tadi saya makhluknya dia nyuruh lebih senior kita walaupun kita pangkatnya lebih tinggi. Dia mungkin pernah 2-3 tapi dia senior tiba-tiba. Perlu kasih mata ini orang tua loh. Nah, itu ada nilai di situ, nilai apa kayak gitu. Jadi santunnya, etikanya. Nah, saya maunya kayak begitu. Saya nggak mau teori sih, tidak perlu. Karena ini sudah aktualisasi. Makanya saya bilang nilai apa yang sudah terdapat. Saya kejar itu sih. Saya ingin sempurna, benar-benar sempurna tadi. Nggak ada yang simpel aja, tapi tahu itu Bapak sudah paham nilai. Sampai Pak Mentor, saya dengan Pak Evan ini gregetan tadi. Mana saya sebenarnya dia apa yang ditanyakan tadi itu dia cuma dia tidak bisa tidak bisa saya cuma di situ gitu ya. Jadi saya kira bagus nanti itu ya. Jadi saran saya juga ditindaklanjut nanti yang saya bilang tadi itu lebih tindak lanjut itu saya sudah bilang tadi nanti dikoordinasikan dengan Pak Emi. Saya mau betul-betul tindak lanjut itu konkret dan terukur, ya kan? Nah, yang saya bilang salah satunya mana? Nah, ini ada beberapa yang belum ini, coba ditindaklanjuti. Jadi jangan hanya tentara teori saya memberi kualitas pelayanan, enggak, jangan memberi kualitas pelayanan, tapi melaksanakan melakukan apa lah ini lanjut. Jadi begitu, jangan hanya ditarik teori terus memotivasi semasa jauh, nggak bisa dengan begitu hanya memotivasi. Gimana apa yang konkret dan bisa value ini bisa diukur itu nanti ditambah di tindak lanjut. Jadi nanti saya kira saya bilang saya di junior saya banyak belajar sama beliau. Rugi kalau kalian nggak memanfaatkan punya coach yang dokter yang jadi manfaatkan minta pendapat apa kira-kira yang mau saya itu konkret dan jelas, ukurannya jelas, jangan hanya berteori panjang tapi nggak tahu apa yang mau dibuat. Itulah namanya tindak lanjut. Kira itu ya. Sukses buat Elsa. Saya sebenarnya masih gimana ya? Saya juga masih ingin tadi. Oh saya kan gregetan saya benar-benar. Oke, sukses buat Elsa. Selamat sedikit lagi beberapa waktu lagi setelah ini mengurus sertifikat dan menjadi PNS dan tunjukkan bahwa saudara betul-betul PNS yang ada value-nya nilai berakhlak. Ya, dan yang lainnya itu inovasi dan sebagainya. Nilai berakhlak di dalamnya semua sudah lengkap. Saya kira demikian. Selamat melahirkan nanti dapat hubungan baru, rezeki jadi PNS dan dapat anak. Saya kira demikian. Makasih Pak Mentor sudah ketemu kita walaupun kemarin hanya melalui media tadi. Alhamdulillah hanya bisa ketemu. Yang saya hormati senior saya, coach saya Pak Dr. Emi. Makasih, sukses ya sekali lagi. Selamat buat Ibu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Pemudi atas arahannya, atas motivasinya. Makasih Pak Muslim atas kehadirannya dan dukungannya terhadap Bu Elsa dan untuk sekolah. Makasih Bu Elsa atas upayanya ya. Ini bagus sekali ya. Wajar itu orang digajikan dan hukum sebetulnya tahu, tapi apa yang harus saya ungkapkan gitu. Tapi bagus sudah baik. Alhamdulillah, dan sesi ini kita tutup. Kita beri aplaus. Foto lagi dulu Pak De sebelah sana. Iya. Biar Mbak Bida baru di sini Pak Mentor sini Pak Mentor. Kita sini. Suruh Yang lain dengan Pak Mentor sini Pak Mentor. masuk aja siapkan perangkat jigo. Satu lagi. Kasih. Gemes saya ngeliat